Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang bentuk-bentuk karamah yang pernah ditunjukkan oleh Syekh Abdul Qadir. Bentuk-bentuk karamah ini sudah banyak dijelaskan di berbagai sumber, terutama di dalam kitab-kitab manaqib beliau. Siapapun boleh percaya, juga boleh tidak dengan karamah yang diberikan oleh Allah kepada Syekh Abdul Qadir ini. Mengingat karamah-karamah ini memang di luar batas rasionalitas masyarakat pada umumnya. Karamah memang sebuah keluar biasaan di luar batas nalar manusia. Jika ia berada di dalam batas nalar, maka bisa jadi tidak disebut karamah karena manusia akan menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Tetapi justru karena di luar batas rasio manusia itulah sebuah karamah kemudian dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa ataupun incredible. Di antara karamah Syekh Abdul Qadir yang pertama adalah kesaksian Nabi Khidir alaihi salam. Karamah Syekh Abdul Qadir yang pertama adalah ketika beliau ditugaskan oleh Nabi Khidir sebagai gurunya, orang-orang arif. Dalam kitab As-Safinah Al-Qadariyah dikisahkan bahwa pada suatu hari seorang santri Syekh Abdul Qadir yang bernama Abu Su'ud Ash-Shibli berada di madrasah Syekh Abdul Qadir. Di pagi itu, Ash-Shibli sedang menyapu madrasah. Tak lama kemudian datanglah Nabi Khidir alaihi salam. Mendekati Ash-Shibli dan mengucapkan salam. Ash-Shibli pun menjawab salam Nabi Khidir tersebut, namun dengan menyapu. Melihat tingkah Ash-Shibli yang nampak tidak memperdulikannya itu, Nabi Khidir kemudian bertanya, "Abu Su'ud, mengapa kau tidak memperdulikanku? Seakan-akan engkau belum mengenalku." Mendengar pertanyaan Nabi Khidir ini, Abu Su'ud pun menjawab, "Tidak, aku sudah mengenalmu. Kau adalah Khidir. Tetapi mengapa engkau tidak memperdulikanku?" Tanya Nabi Khidir lagi. Lalu Abu Su'ud melirik ke arah Syekh Abdul Qadir dan menjawab, "Keutamaan yang dimiliki Syekh yang satu ini membuatku tak ingin berpaling kepada yang lainnya." Jadi, berdasarkan dialog tadi, di mata Abu Su'ud, karisma Syekh Abdul Qadir jauh lebih tinggi daripada Nabi Khidir alaihi salam. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad Saleh Ad-Dukhali bahwa seorang gurunya yang bernama Abu Mudin Al-Ghauts pernah berkata, "Aku berjumpa dengan Khidir alaihi salam, lalu aku bertanya tentang guru agung bagi semua manusia, baik di barat maupun di timur, dan aku juga bertanya kepadanya tentang Syekh Abdul Qadir." Khidir pun menjawab, "Dia adalah imam bagi golongan As-Sadiqin, hujjah bagi golongan Al-Arifin, dan juga ruhnya ma'rifat. Kepribadiannya sangat luar biasa jika dibandingkan dengan para waliullah yang lainnya. Aku sendiri membagi derajat waliullah atas dasar isyarat darinya." Lalu dikisahkan oleh Abdullah bin Al-As'ad Al-Yafi'i Asy-Syafi'i bahwa Syekh Abdul Qadir pernah bercerita bahwa dirinya pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang belum pernah dikenalnya. Ini nampaknya pertemuan pertama kali antara Syekh Abdul Qadir dengan Nabi Khidir. Setelah kedua sosok agung ini bertemu, terjadilah sebuah dialog. "Apakah engkau mau bersuhbat?" tanya seorang laki-laki kepada Syekh Abdul Qadir pada sebuah kesempatan. "Ya," sahutku. "Dengan syarat jangan sekali-kali menentangku," peringatnya. "Duduklah di sini hingga aku datang kepadamu lagi." Syekh Abdul Qadir mematuhi perintah itu. Beliau tetap duduk di tempat yang ditunjuk laki-laki itu. Lalu laki-laki itu menghilang selama setahun dan kembali lagi ke Syekh Abdul Qadir yang sangat masih saja menunggu. "Jangan pernah bergeser dari tempat dudukmu," katanya lagi. Kemudian ia pergi selama 1 tahun dan ia datang lagi kepada Syekh Abdul Qadir. Setelah itu ia duduk di hadapan Syekh Abdul Qadir sesaat. "Jangan bergerak dari tempat dudukmu hingga aku datang kembali." Perintah laki-laki itu kembali kepada Syekh Abdul Qadir. Lalu tahun berikutnya, laki-laki tersebut datang dengan membawa sebungkus roti dan susu kepada Syekh Abdul Qadir dan tiba-tiba berkata, "Akulah Al-Khidir. Aku diperintahkan makan bersamamu," kata laki-laki yang baru dikenal oleh Syekh Abdul Qadir itu. Maka mereka berdua pun makan bersama-sama. Setelah itu, Khidir berkata lagi kepada Syekh Abdul Qadir, "Bangkitlah, mari kita pergi ke Baghdad bersama-sama." Dalam kisah tersebut, kata Asy-Syafi'i, ada seorang yang bertanya, "Dari manakah Tuhan mencukupi kebutuhan selama bertahun-tahun penantian tersebut?" "Aku mendapatkan dari sisa-sisa makanan orang-orang yang lewat," kata Syekh Abdul Qadir. Dan kisah berikutnya adalah tentang karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu 2 karung uang menjadi darah. Ini juga bahagian dari karamah Syekh Abdul Qadir yang terkenal. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Al-Asqalani, Abu Abdullah Al-Mushili pernah berkata bahwa pada suatu malam, Syekh Abdul Qadir yang saat itu sedang berkumpul bersama para santrinya, tiba-tiba kedatangan seorang khalifah Baghdad, Abu Muzaffar Al-Mustanjid.
Sang khalifah datang ke rumah Syekh Abdul Qadir bersama dengan para pejabat istana yang lain. Tidak tanggung-tanggung, untuk sawan ke Syekh Abdul Qadir, sang khalifah membawa 10 karung uang yang dibawa oleh para pejabat istana yang turut serta mendampinginya. Uang itu hendak diberikan kepada Sultanul Aulia tersebut. Bagaimana Syekh Abdul Qadir? Beliau dengan tegas menolak uang pemberian khalifah tersebut. Aku tidak butuh semua ini, kata Syekh Abdul Qadir. Tentu saja, sebagai khalifah dan penguasa Baghdad, Al-Mustanjid merasa dilecehkan. Dia bersama anak buahnya repot-repot datang untuk memberikan uang kepada Syekh Abdul Qadir. Tetapi sesampainya di rumahnya, uang itu ditolak mentah-mentah oleh sang tuan rumah. Karena seolah tidak mau menanggung malu, maka Al-Mustanjid tetap memaksa Syekh Abdul Qadir untuk bersedia menerima uang tersebut. Merasa terus-menerus didesak oleh sang khalifah, maka Syekh Abdul Qadir langsung bangkit dan mengambil 2 karung uang itu. 1 karung ia pegang dengan tangan kanan dan 1 karung lagi dengan tangan kirinya. Selain itu, Syekh Abdul Qadir langsung memeras 2 karung berisi uang tersebut. Saat 2 karung itu diperas, mengalirlah darah dari karung tersebut. Seluruh orang yang hadir, termasuk sang khalifah, melihat kejadian aneh bin ajaib itu. Mereka pun langsung terbengong-bengong, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Wahai Abu Muzaffar, apakah kau tidak malu kepada Allah dengan mengambil darah rakyat lalu menyerahkannya kepadaku? Kata Syekh Abdul Qadir kepada sang khalifah. Dan seketika itu, khalifah langsung pingsan. Kisah selanjutnya yaitu masih tentang kisah karamah Syekh Abdul Qadir, yaitu seekor burung hijau terkapar. Syekh Abu Abdullah Muhammad Abu Al-Fat Al-Harawi mengisahkan bahwa suatu hari dirinya sedang menghadiri majelis pengajian Syekh Abdul Qadir. Sang Syekh sedang memberi pengajian dengan penuh semangat. Namun tak ada angin, tak ada hujan. Tiba-tiba sang Syekh menyatakan, kalau Allah menghendaki, Ia akan mengirim beberapa ekor burung hijau juga untuk mendengarkan ceramahku. Tak ada yang tahu kenapa Syekh Abdul Qadir bilang seperti itu di tengah ceramahnya. Kenapa yang terlintas di dalam pikirannya adalah burung berwarna hijau, bukan binatang ataupun makhluk yang lain. Maka tak lama kemudian datanglah segerombolan burung hijau ke majelis pengajian tersebut. Burung-burung itu disaksikan oleh seluruh jamaah pengajian. Bertepatan dengan itu, Syekh Abdul Qadir sedang menjelaskan mengenai kekuasaan Allah. Karena penjelasannya begitu menarik dan mendalam, maka seluruh jamaah yang dengan khusyuk dan sungguh-sungguh mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir tersebut. Di tengah kekhusyukan jamaah mendengarkan ceramah Syekh Abdul Qadir itu, tiba-tiba datanglah seekor burung hijau lagi dengan bentuknya yang sangat menarik. Burung itu sangat indah, cantik, dan mempesona. Para jamaah yang semula khusyuk mendengarkan ceramah akhirnya langsung mengarahkan perhatiannya kepada burung hijau tersebut. Mereka mulai tidak konsentrasi dan fokus pada ceramah karena perhatian mereka beralih kepada burung yang indah tersebut. Melihat buyarnya perhatian para jamaahnya, Syekh Abdul Qadir langsung berkata, "Hai demi Allah yang maha mulia, yang disembah, kalau engkau menghendaki aku untuk berkata kepada burung itu, matilah dengan terpotong, maka burung itu akan mati dalam kondisi terpotong." Benar apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir. Burung yang menjadi perhatian para jamaah itu mati di atas lantai dalam kondisi terpotong tubuhnya. Dan kisah selanjutnya adalah 2 buah apel di tangan yang berbeda. Ini juga terkait dengan Khalifah Baghdad Al-Mustanjid dengan Syekh Abdul Qadir. Pasca upayanya untuk memberi 10 karung uang ditolak oleh Syekh Abdul Qadir, sang Khalifah masih berusaha untuk menundukkan hati sang Sultanul Aulia. Bahkan pada tahap tertentu, sang Khalifah juga seolah hendak menguji karamah sang Syekh. Beberapa hari setelah peristiwa karung uang yang berdarah, sang Khalifah datang lagi. Di hadapan Syekh Abdul Qadir, sang Khalifah meminta sesuatu yang nampak mustahil. Permintaan sang khalifah kali ini ialah ia ingin Syekh Abdul Qadir mengambil apel dari alam gaib. Sungguh aneh permintaan sang khalifah ini. Lagi pula, saat itu di seluruh Baghdad tidak dijumpai buah apel karena memang bukan musimnya. Meski demikian, Syekh Abdul Qadir tetap memenuhi permintaan sang khalifah. Syekh Abdul Qadir langsung mengangkat tangan ke udara seperti orang yang hendak memetik sesuatu. Tak lama kemudian, 2 buah apel berada di tangan beliau. Buah apel dari mana? Ia tidak tahu. Mungkin saja dari surga. Setelah memegang 2 buah apel itu, Syekh Abdul Qadir langsung memberikan salah satunya ke sang khalifah. Sementara itu apel satunya dipegangnya sendiri. Baik Syekh Abdul Qadir maupun sang khalifah langsung mengupas apelnya masing-masing.
Disinilah kemudian nampak ada keajaiban dan keanehan. Apel yang dipegang dan dikupas oleh Syekh Abdul Qadir tetap putih dan segar, baunya juga harum. Sebaliknya, apel yang dipegang dan dikupas oleh sang khalifah langsung busuk dan penuh dengan ulat. Sungguh sebuah keajaiban dan keanehan. Apel yang sama dipegang oleh dua tangan yang berbeda, bernasib beda pula. Melihat fenomena itu, sang khalifah kaget. Namun kali ini dirinya tidak sampai pingsan. Ia pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir, apa yang sebenarnya terjadi dengan apel ini? Kenapa apel yang ada di tanganku nasibnya jauh beda dengan apel yang ada di tanganmu? Tanya sang khalifah dengan penuh penasaran. Wahai khalifah, apel ini menjadi busuk karena tersentuh oleh tangan yang zalim. Jawab Syekh Abdul Qadir dengan terus terang.